Halo semuanya, 大家好, salam kenal, aku Delvi Vija, Huang Pei Pei, 你们亲爱的班长咯. 今天呢, hari ini aku mau buatin video buat teman-teman. Ini adalah terjemahan dari PPT Laoshi Hong Jin Chang, pelajaran Shechang Ingxiao kita. Semoga bermanfaat ya. Nah, pelajaran kita ini ada 4 bagian. Kita hari ini videonya yang pertama yaitu bab 1 tentang konsep dasar manajemen pemasaran atau Shechang Ingxiao Kaikhuang, konsep dasar manajemen pemasaran. Di sini kita bakal belajar 5 poin, yaitu apa itu manajemen pemasaran, bagaimana cara kita memahami permintaan, fungsi dan makna dari manajemen pemasaran, pembentukan dan proses perubahan konsep manajemen pemasaran, dan yang terakhir adalah tendensi perubahan manajemen pemasaran di era modern. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Nah, pertama, apa sih manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran itu adalah serangkaian aktivitas perusahaan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi ada pelanggan dan ada perusahaan. Nah, gimana sih biar barang-barangnya itu nyampe ke pelanggan gitu. Nah, itu kan perlu pemasaran. Kayak kita perlu promosi dan lainnya. Jadi manajemen pemasaran itu aktivitas yang menghubungkan dari produk-produk perusahaan ini untuk agar nyampe ke pelanggan. Nah, gimana cara kita memahami permintaan? Ada 4 pertanyaan nih yang harus kita jawab. Yang pertama, kebutuhannya itu buat siapa sih? Apakah buat orang tua, atau buat anak-anak, buat lansia, buat perusahaan, atau buat personal, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua, apa kebutuhannya? 需求到底是什么? Apakah butuh makan atau butuh apa gitu. Nah, itu kita harus pahami jelas. Yang ketiga itu kebutuhannya alamiah atau bukan. Kalau yang alamiah itu kan ya seperti kita ketahui yang kebutuhan dasar. Ya sedari lahir tuh kita udah perlu. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan ya yang 5 kebutuhan dasar manusia itu. Nah, kalau yang Houtian itu yang setelah kita sudah dewasa kita belajar baru kita butuh. Contohnya kayak laptop, handphone, dan lain-lain gitu kan. Nah, terus yang keempat itu bagaimana kesulitan dan kebutuhan di masa depan. Nah, kira-kira masa depan tuh kita butuh apa sih? Itu perlu kita cari tahu juga. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan dan strategi pemasarannya itu terbagi menjadi 8. Jadi ada 8 jenis permintaan. Yang pertama, fu xu qiu, yang kedua, wu xu qiu, yang ketiga, qian fu xu qiu, xia jiang xu qiu, 不规则需求、充分需求、过量需求、有害需求. Nah, ini artinya apa aja sih? Yang pertama, full需求, itu tuh kayak kebutuhan tapi kita tuh mikir-mikir karena biasanya kesehatan. Yang kedua itu tidak ada permintaan. Yang ketiga itu permintaan produk jasanya itu belum mencukupi. Yang keempat, permintaan yang terus-menerus menurun. Yang kelima itu intensitasnya tidak menentu. Yang keenam itu seimbang. Yang ketujuh itu permintaannya terlalu banyak. Dan yang kedelapan itu permintaan yang berbahaya. Nah, kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, fusichou. Di sini adalah keadaan di mana pelanggan rela mengeluarkan uang untuk menghindari permintaan ini. Contohnya itu kayak KFC. Kan KFC kan enak ya, goreng-gorengan itu buat kita anak muda. Tapi buat yang kayak orang udah berumur gitu kan takut kolesterol, takut tekanan darah tinggi dan macam-macam gitu. Jadi dia lebih rela mengeluarkan uang untuk menghindari KFC, untuk misalnya beli makanan yang lebih sehat kayak makanan vegetarian, kayak sayur-sayuran, kuah-kuahan gitu. Nah, kalau permintaan yang jenis ini tugas pelaku usaha itu merubah jenis produknya dan mengubah menjadi permintaan yang real yang cocok dengan orang-orang lansia itu. Contohnya misalnya KFC kalau di Cungko ya burgernya itu dibuat lebih banyak sayurnya, terus kayak gitu dibuat lebih sehat gitu. Ayamnya misalnya jadi ayam kuah gitu kan bisa aja. Nah, itu tugas pelaku usaha untuk permintaan yang jenis pertama ini. Nah, permintaan yang jenis kedua ini alias usucho itu keadaan di mana pelanggan nggak tertarik sama produk jasa yang kita tawarin.
Jadi belum ada permintaannya gitu, kayak nggak tertarik. Contohnya kayak asuransi sama kuburan gitu kan. Kayak kita anak muda nggak mikir itu kuburan mati-mati, meninggalnya kan masih lama gitu kan. Karena kita masih muda, apalagi asuransi gitu kan. Kita mungkin sebagian mikir gitu. Nah, gimana tugasnya? Nah, tugasnya itu tugas pebisnisnya itu kombinasiin minat pelanggan sama manajemen pemasaran untuk menciptakan permintaan. Kayak contohnya asuransinya misalnya dibuat jadi asuransi pendidikan gitu, nggak cuma asuransi jiwa doang. Atau apa gitu kan bisa dikreasiin gitu kan. Nah, yang ketiga itu ini 前赴需求，先有产品或服务不能满足已存在的前赴需求状况。Ini keadaan di mana produk yang udah ada atau jasa yang udah ada itu tidak mencukupi permintaan. Jadi misalnya contohnya adalah akses kesehatan sama kalau di Cungko itu kan generasinya ya banyak yang tua-tua ya. Itu kan butuh kayak panti jompo ya. Nah, itu tuh kurang gitu jasa-jasanya masih belum belum banyak. Nah, tugasnya itu mengembangkan manajemen pemasaran dan eh, buat banyak kan gitu kayak kita ngebangun panti jomponya lebih banyak gitu-gitu. Nah, yang keempat itu Xiajiang Shuqiu, yaitu permintaannya terus-menerus menurun. Misalnya hari ini permintaannya 100, besok jadi 90, besoknya lagi jadi 80, kan tuh turun terus ya. Nah, tugasnya gimana sih? Tugas pebisnis ya, kalau kita ngelihat permintaannya turun terus, kita harus banyakin promosi gitu biar permintaannya naik gitu. Atau enggak kita produknya dibuat lebih unik. Atau enggak kalau seandainya benar-benar nggak bisa, ya kita buka pasar baru gitu. Misalnya kalau di Jakarta udah nggak bisa, ya kita buka di Medan, di Surabaya, di mana gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kelima itu 不规则需求, yaitu intensitasnya waktunya itu tidak menentu. Contohnya kayak kalau pesawat itu kan nggak menentu. Misalnya tiap hari 50 orang naik pesawat itu kan enggak. Tapi kan ada kayak peak season, eh low season gitu kan. Kayak ada yang musim-musimnya rame sama yang musim sepi gitu kan. Nah, kayak contohnya Ancol gitu kan. Taman bermain kan kalau yang lagi banyak ujian kan pasti nggak bakal sempet-sempetnya ke taman bermain gitu. Kalau liburan baru ke taman bermain. Nah, gimana caranya biar seimbang gitu? Jadi manajemen pemasarannya ini menyeimbangkan. Misalnya di high season itu harganya dimahalin, biar orangnya yang beli itu berkurang. Nah, tapi kalau yang di low season harganya dimurahin, biar banyak yang beli. Jadi itu tugasnya gitu. Nah, terus yang ini nih, kenapa gue kotakin? Soalnya ini emas ya, yang paling ideal. Jadi permintaan dan penawaran tuh udah seimbang, udah ideal, udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi kita. Nah, pelaku usaha tugasnya tinggal ya udah oke gitu. Jadi kita tinggal pertahanin kondisi yang udah oke ini. Kalau bisa gitu nurunin biaya produksinya gitu kan biar untungnya makin banyak. Tapi secara garis besar ini udah oke banget nih keadaan yang paling ideal. Oke, selanjutnya itu kuo yang sucio, permintaan yang melebihi, permintaannya banyak banget gitu kan. 某种产品市场需求超过企业所能提供给或愿意供给的需求状况. Jadi permintaannya itu ada banyak banget, tapi perusahaan itu nggak sanggup buat produksinya dan nggak rela buat produksinya. Contohnya kalau di Cungkuo itu ada rumah, ada bir Maut Haijiu, itu bir yang terkenal di Cungkuo gitu. Nah, tugasnya itu apa sih? 企业任务nya itu 降低市场营销、提价合理分销、减少服务和促销等，降低需求. Nah, jadi karena di sini kan kita mau nyimbangin ya antara permintaan dan penawaran. Karena penawaran alias barangnya itu tidak mencukupi dengan permintaan, maka ya promosinya kita kecilin gitu. Harganya kalau bisa kita naikin biar yang belinya kan sedikit gitu kan. Jadi gimana caranya dengan barang yang ada kita membuat keseimbangan dan tentunya dengan untungnya yang lumayan gitu. Jadi kita atau enggak penjualannya dibagi-bagi gitu. Misalnya sini kasih 10, situ kasih 5 atau berapa gitu disesuaikan. Nah, terus yang terakhir nih yohai shuqiu. Ini permintaan yang nggak benar ya. Maksudnya yang berbahaya itu contohnya kayak narkoba, obat-obatan terlarang, rokok gitu-gitu itu kan ada permintaannya cuma itu kan tidak bagus ya malah berbahaya.
Jadi tugasnya itu bukannya promosi malah sebaliknya gitu, malah kampanye jangan jangan beli itu kan kayak kalau rokok kan di belakang itu kan ada tulisan itu dapat menyebabkan kanker apa sakit jantung dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi harus ditulisin kayak begitu. Kalau bisa mengurangi promosi, promosinya harus kecil banget bahkan nggak ada, menghentikan produksi dan akhirnya menghilangkan permintaan. Jadi kalau yang berbahaya itu nggak boleh promosi macam-macam ya karena berbahaya. Oke, selanjutnya kita udah nyampe poin ketiga nih, cepet ya. Yang ketiga itu adalah 市场营销的作用与意义, fungsi dan makna dari manajemen pemasaran. Nah, ini ada dua fungsinya. Yang pertama itu untuk ini yang Lause garisin merah, Hong Lause garisin merah itu 实现盈利, yaitu menciptakan keuntungan dan of course ya. 市场营销是企业实现盈利、获得发展壮大的关键因素。市场营销是连接社会需求市场与企业反应的中间环节，也是企业战胜竞争者、谋求发展重要的方法。Jadi pemasaran itu adalah cara perusahaan dapat untung dan bertumbuh gitu. Karena kalau kalau kita nggak promosi, kita nggak melakukan pemasaran apa-apa, kan orang nggak ada yang tahu kita produksi apa gitu. Kalau ada yang tahu paling sedikit banget, jadi untung kita nggak maksimal. Nah, dengan adanya manajemen pemasaran, dengan intensitas yang pas, yang tepat, maka keuntungan kita akan optimal gitu. Nah, dan kita juga akan berkembang dengan manajemen pemasaran yang bagus, promosi yang bagus juga kita bisa bersaing nih, bahkan memenangkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang produksi barang atau jasa yang serupa gitu. Nah, yang kedua itu 市场营销促进社会供需中的平衡，其中大重要。企业选择合理时机、地点、价格定位，把产品从生产者传递到消费者手中，实现生产与消费在时间地区的平衡。企业创造产品的形式效用，而市场营销则保证企业的生产得以延续、生存、发展。Nah, jadi manajemen pemasaran ini juga berperan penting dalam promosikan keseimbangan penawaran dan permintaan. Kayak yang gue ceritain tadi, kalau ada high season sama low season, kan dengan menggunakan manajemen pemasaran alias dari harganya kita mainin tuh, kalau yang high season dinaikin, kalau yang low season harga dimurahin, kan jadi akhirnya ada keseimbangan kan karena harganya berubah gitu. Jadi yang low season karena harganya makin murah, maka orang di low season beli gitu kan atau pakai jasanya karena harganya lebih murah. Sementara kalau yang di high season sebagian orang itu malah cenderung untuk pilih nunggu karena harganya kemahalan gitu kan. Nah, jadi di sini tuh ada keseimbangan teman-teman. Nah, jadi manajemen pemasaran itu untuk menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan. Terus dari gitu manajemen pemasaran juga menyeimbangkan antara produksi dan pembagian distribusi di daerahnya, waktunya, dan lainnya. Kayak yang tadi high season, low season kan itu menyeimbangkan untuk waktunya. Nah, kalau daerah itu juga kayak misalnya di daerah ini laku banget, di daerah sebelah kurang laku atau gimana. Nah, itu kan manajemen pemasarannya diatur juga. Jadi manajemen pemasaran itu untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Intinya ya, manajemen itu untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran, juga untuk membuat perusahaan itu untungnya profitnya makin banyak dan bertumbuh. Oke.